Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rival Senara Burapadu dengan 3 digit NIM terakhir saya 033. Saya dari kelas praktikum B, jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum sistem embedded tentang materi SPI storage untuk inti, praktik, dan integrasinya pada perangkat embedded. Materi ini diperuntukkan biasanya untuk mahasiswa elektro, embedded engineer, dan hobis microcontroller di Indonesia. Fokus yang dipahami yaitu hardware seperti STM32, ESP32, W25Q64, micro SD, peripheral, SPI, dan langkah troubleshooting praktis lainnya. Oke, langsung masuk ke apa itu MOSI, MISO, SCLK, CS. Nah, yaitu itu adalah 4 jalur dasar pada SPI. Untuk pertama MOSI atau master out slave in, data dari master ke slave. Nah, kemudian untuk MISO itu adalah master in slave out adalah data dari slave ke master. Dan untuk SCLK itu adalah serial clock, yaitu untuk sinkronisasi bit. Kemudian untuk CS atau SS itu chip select atau slave select, itu dia untuk dia yang sebagai aktif saat low untuk memilih perangkat. Oke, di sini untuk MOSI itu adalah output data dari master. Dia menggunakan pull resistor jika jalur mengambang. Kemudian untuk MISO dia directional pada multi-slave yang memastikan 3 state saat tidak dipilih. Kemudian untuk SCLK dia menentukan stabilitas clock untuk menentukan sinyal integrity pada nilai lebih dari 10 MHz. Dan untuk CS dia active flow, dia untuk desain PCB untuk desain PCB pada CS dia harus menjaga traces CS terpisah untuk multi-slave-nya. Selanjutnya CPOL dan CPHA. Bagaimana data disampling? Yang pertama CPOL atau clock polarity, dia untuk level idle SCLK itu 0 sampai dengan low dan 1 high. Kemudian untuk CPHA clock atau clock fase, dia adalah edge, dia menentukan edge mana yang digunakan untuk sampling atau leading atau trailing. Ini contoh diagramnya. Nah, untuk memperhatikannya dia dilakukan dengan mencocokkan mode master dan slave. Apabila salah mode, maka akan terjadi delay bit shifted atau data corrupt. Dan di sini ada full duplex, half duplex, dan simplex. Yang pertama ada full duplex, dia adalah simultan MOSI dan MISO. Dia umum pada SPI. Dia itu cocok untuk ADC dan DAC yang membutuhkan respon secara real time. Dan untuk duplex, dia itu satu jalur data yang bergantian untuk menghemat pin pada perangkat yang terbatas. Dan simplex, dia menggunakan satu arah, misalnya master ke slave. Dia sederhana untuk display atau memori yang write only, yang hanya untuk menulis data yang akan dikirim. Nah, kemudian multi-slave CS active flow, daisy chain di compare dengan independent CS. Yang pertama, independent CS, dia itu setiap slave-nya memiliki CS tersendiri dan memiliki keuntungan akses untuk melacak, akses untuk acak, latensinya rendah antar perangkat, dan dia memiliki kontrol pin yang lebih banyak dan lebih sederhana untuk perangkat yang share MISO 3 state.
Dan untuk daisy chain, dia data shifter yang lewat perangkat berantai, misalnya beberapa shift register. Keuntungannya dia memiliki sedikit pin CS. Nah, untuk sinkronisasinya pada daisy chain itu sangat penting, sinkronisasi bit, dan dia itu lebih kompleks saat error recovery-nya. Jadi dia apabila terdapat kendala atau trouble gitu, dia lebih sulit untuk maintenance-nya. Nah, kemudian untuk kecepatan SPI, dia itu dari 10 kHz hingga 50 plus MHz. Rentang umumnya yaitu 10 kHz, ini untuk inisialisasi, untuk peripheral yang lambat. Ke 50 MHz, SPI flash, high speed sensor. Pertimbangan juga untuk panjang jaraknya, trace length, impedansi, ringing, level shifting, dan GPIO matrix pada ESP32. Nah, untuk aturan desainnya, dia menggunakan ground pour, short traces, terminasi bila perlu, dan cek rise fall times-nya. Kemudian untuk level shifting, perangkat itu berangkat 3,3 volt dengan 5 volt itu perlu shifter. Unidirectional untuk MISO tidak selalu aman. Oke, selanjutnya dia STM32, SPI Hall, register, DMA, dan interrupt. Nah, di sini ringkasannya Hall, contoh seperti Hall SPI init, Hall SPI transmit receive, callback Hall SPI text SPLT atau RX CPLT. Kemudian untuk register itu SPI CR1, untuk CPOL atau CPA, dan MSB atau LSB, dan BR. Kemudian ada SPI SR, untuk TXE, RXLE, OVR. Kemudian untuk DMA, dia prioritaskan DMA untuk throughput tinggi. Contoh SPI plus DMA sirkular untuk continuous reads. Jadi pembacaan berulang, berkelanjutan maksudnya. Kemudian untuk interrupt, gunakan untuk event driven reads untuk menangani OVR dan CRC errors. Oke, selanjutnya untuk ESP32 dan ESP IDF. Nah, SPI, GPIO matrix, master slave. Nah, untuk ESP IDF, driver SPI master, dan SPI slave, konfigurasi ini fleksibel via SPI bus initialize dan SPI bus add device. Untuk GPIO matrixnya, dia boleh remap SCLK, MOSI, MISO, CS ke pin mana saja dengan memperhatikan routing dan pull-ups-nya. Performanya menggunakan DMA per transaksi besar, dan perhatikan bias RAM akses saat simultannya. Di sini ada tipsnya, ya batasi panjang transfer per transaksinya untuk stabilitas. Gunakan pre atau post CS timing di device config. Nah, untuk modenya ada konfigurasi mode CPOL dan CPHA via SPI device interface config deflex. Nah, selanjutnya SPI flash W25 key 64 JTAG ID read write erase. Untuk operasi utamanya JTAG ID untuk 0xEF, 0x40, 0x17 untuk W25Q64 biasanya periksa dengan komen 0x9F. Oke.
Dan untuk membacanya, ya untuk fast read menggunakan 0x 0b dengan dummy cycles. Kemudian quad modes tersedia jika supported, jika mendukung angkatnya. Kemudian write page program menggunakan 0x 02. Ya, lakukan write enable dengan 0x 06 terlebih dahulu. Dan erase untuk menghapus, yaitu sektor 4KB 0x20 32 atau 64 KB dengan chip erase 0xC7. Nah, untuk implementasinya harus selalu cek status registernya pada RTSR 0x05 dan tunggu WIP sama dengan 0 sebelum operasi berikutnya. Nah, di sini ada peripheral SPI untuk cara baca atau tulis dan tips integrasinya. Yang pertama ada micro SD-nya untuk SPI mode. Di sini init 400 kHz untuk CMD 0 atau 8 atau 55 plus CMD 41 sequence. Gunakan token atau CRC minimal selama init. Tingkatkan clock setelah siap. Dan SSD 1306 OLED dengan pin CS, DC atau data, comment, dan rest. Kirim per frame via SPI menggunakan buffering di MCU untuk efisiensi. Dan ada MCP 3008 ATC, ya itu 10 bit dengan 8 channel, format read-nya same start plus channel bits, clock out-nya 10 bit MSB first. Ya, dia memperhatikan sampling time-nya untuk penggunaannya. Dan MCP 4921 TAC dengan 12 bit, write formatnya 16 bit frame, config bits plus 12 bit data. Gunakan LDAC jika sinkronisasi multi TAC. Nah, yang terakhir ada ADXL 345 accelerometer. Ya, umumnya mode 3 dengan CPOL, atau CPH sesuai datasheet. Dan David register verifikasi baca access data lewat multi-byte read. Integrasinya selalu set SPI mode dan maskulnya sesuai dengan device paling sensitif pada bus. Nah, oke, sebelum masuk kesimpulan, akan saya tunjukkan terlebih dahulu untuk video dokumentasi pada saat praktikum. Jadi penjelasan program di sini kita mendefinisikan library dulu. Kita menggunakan library Arduino, SPI, dan juga ada Fruit untuk integrasi Arduino-nya. Jadi kita mendefinisikan untuk TFT juga, yang mana TFT-nya nanti bakal memunculkan untuk beberapa pin-nya. Jadi kita mendefinisikan pin-nya di sini. Lalu di sini library Arduino juga kita definisikan atau integrasikan dengan TFT yang bakal kita pakai, terutama dengan pin-pinnya. Nah, di sini langsung kita masuk ke bagian program utamanya, di mana kita menggunakan fungsi full setup, di mana dia menggunakan upload speed atau serial begin di 115.200. Dan juga di sini untuk menginisiasi si TFT supaya bisa digunakan, kita menggunakan tft.initiate. Setelah kita bisa menggunakan kode merah, kita bisa menggunakan background merah, itu menggunakan program dari Finscreen ini, teman-teman. Yang dimana Finscreen ini menggunakan program ST77XX_red. Terus juga untuk tulisan kita juga bisa mengaturnya dengan menggunakan fungsi set text color dengan kode yang sama dengan underscore black. Lalu ukuran tulisannya seperti biasa kita menggunakan fungsi text size, cursor, terus juga tulisan hello world. Dan di sini kita menggunakan fungsi void loop supaya dia tidak hilang. Nah, ini untuk satunya. Ketika di program yang diupload, maka dia akan memunculkan tulisan hello world seperti ini dengan background warna merah. Untuk wiringnya sendiri itu juga menggunakan disesuaikan dengan apa yang di sini. 3 volt, grounding, juga ada tadi yang definisi pinnya untuk definisi ke pin-pin dari TFT sendiri, dari LED-nya, dari SDK-nya, SDA-nya, AUX, sebagai reset, dan juga grounding dan sebagainya. Oke, jangan masuk ke yang dokumentasi keduanya, itu ada
Oke, jadi di sini kita menggunakan ESP32 sebagai mastering dan kita menggunakan metode SPI. Sini kita mengintegrasikan dari library seperti biasa, mengintegrasikan pinnya untuk SPI dari SCK, MISO dan MOSI, dan juga STM32 untuk CS-nya, juga integrasi untuk data LAN-nya. Sini masuk ke utamanya, file setup kita menggunakan pin mode digital write seperti biasa. Bagaimana nanti kita untuk menjelaskan high-nya, bagian void loop-nya untuk melooping bagiannya. Berarti dari ESP ini bisa mengirim data ke STM32 menggunakan dengan indikasi printout itu hello STM32, SPI setting dan sebagainya. Terus write-nya untuk low, terus ada misalkan 20, kita menggunakan fungsi integer dimana ini i sama dengan 0. Jika i nantinya bakal lebih kecil dari data LAN maka akan menghasilkan increment. Lalu di sini digital write STM32 untuk high, dan ini delaynya kita menggunakan 1500. Nah di sini kita masuk ke bagian sebagai slave-nya alias penerima datanya si STM32. Sini melakukan library seperti biasa untuk definisi TFT-nya menggunakan PB1211. Lalu sini untuk mendefinisikan bagian PB SPI-nya, definisikan untuk slave-nya. Sini untuk file setup-nya untuk menerima data, itu juga untuk menerima data untuk ini dan juga ini untuk input floating dari menggunakan pin untuk fungsi floating-nya nanti. Sini juga ada untuk memvalidasi data. Kita menggunakan file dummy dan juga untuk memberikan ini untuk bagian file dummy-nya ini itu fungsi nanti untuk menerima data dari ESP32 yang sudah mengirimkan datanya, mulai dari start type ini dan sebagainya. Lalu dari ini akan ada fungsi while if di mana ini untuk menunggu data atau ESP32 nantinya ketika ada kondisi high itu bakal berubah menjadi low. Lalu sini selama ketika masih low itu juga bisa menerima data menggunakan fungsi dari while if ini menggunakan index. Lalu kembali high juga seperti ini sama kurang lebih untuk void loop-nya. Dan sini untuk merevisisikan di TFT-nya seperti yang saya jelaskan di awal, screen, text color, row line, set color, start, dan sebagainya. Lalu file setup-nya untuk merevisisikan pin untuk di TFT sendiri untuk masuk ke fungsinya, apakah fungsinya pengen kita merah itu bisa dan sebagainya. Nanti ketika sudah masuk datanya lewat ESP ke STM itu bakal langsung STM32 ready. Nah ini ketika sudah data yang masuk akan ada data. Nah kalau data sudah masuk artinya itu bakal muncul keluar hello STM32 seperti itu. Nah di sini kita contohkan. Sini ini kan berarti tulisannya udah hello STM32 kan. Dan juga datanya udah oke. Artinya ini udah masuk data dari ESP yang dikirim ke dari ESP sini kirim ke STM32. Nah sini juga ketika kita mendefinisikan kan bahwasannya background itu merah, tulisannya hitam, kurang lebih seperti itu. Jadi ini udah terlihat bahwasannya si ESP-nya ini sudah berhasil ngirim data ke STM karena sudah data oke. Gitu aja, terima kasih. Jadi itu untuk yang percobaan keduanya, dan untuk percobaan ketiganya yang itu. Oke, kita masuk ke percobaan ketiga, di mana kita akan menggunakan koneksi SD card alias akan membaca SD card menggunakan ESP32. Di sini kita masuk program dulu, kita menginclude atau mendefinisikan library dulu. Kita menggunakan Arduino FC, SD, SPI. Lalu kita mendefinisikan untuk pin SPI di SP32-nya, yang dimana kita menggunakan 5 Lalu kita masuk ke bagian fungsi point print size. Di sini kita harus paham bahwasannya kita ada beberapa tipe indikator, yaitu ada kilobyte, megabyte, dan juga gigabyte. Dan di sini cara ini kita di sini mendefinisikan rumusnya di mana ketika byte itu bakal dibagi 1024. Juga nanti misalkan hasil dari kilobyte ini bakal di 1024 akan menghasilkan megabyte juga nanti bakal dibagi dengan 1024 yang akan menghasilkan gigabyte. Nah ini kita menggunakan fungsi if di mana ketika gigabyte akan kurang lebih dari sama dengan 1 atau 0, maka dia akan memprint serial untuk gigabyte-nya. Seperti itu juga sampai pada bawahnya ketika megabyte-nya lebih besar dari atau sama dengan 1.0, maka di sini akan nge-print untuk bagian megabyte-nya. Seperti itu di bawah sampai 3 kilobyte juga. Jadi kita masuk ke void print SD info-nya. Di sini menggunakan fungsi if dan juga return. Jika kalau misalkan nanti SD card itu nggak terbaca, maka akan masuk ke mengeluarkan printout SD card yang terintegrasi. Nah di sini kita masuk lagi ke serial print ini. Di sini kalau misalkan kita bisa membaca, ini kalau misalkan kita tahu SD card seperti apa bisa dibaca seperti itu. Lalu kurang lebih untuk print ininya untuk membaca kapasitasnya, membaca ke sistemnya, kita pakai berapa, sisanya berapa, print ini dan sebagainya. Lalu ini setupnya untuk menginisiasi microSD ketika nanti di running programnya. Ini kalau misalkan ada beberapa kondisi ketika SD card gagal dibaca atau sebagainya, kalau misalkan terbaca akan warnasi seperti ini. Jadi kita langsung aja mulai untuk monitoringnya, sudah di-upload. Jadi nanti ketika di monitoring itu bisa kelihatan teman-teman. Nah ini nih.
Nah, sini kalau baca gitu kan SD card-nya tipe S berapa, sini kita baca kapasitas kartunya. Berarti SD card kan kita menggunakan SDSC yang ini menggunakan SD card-nya SDKC. Nah, kita baca dari sini SDKC, terus kapasitasnya berapa, total kapasitasnya ada 29,72 sama versi teman 29,71. Nah, sudah kepake 3,34 otomatis, nanti dia di sini 29,7 bakal dikurangkan 3,34, maka masukkan 26,38 gitu. Terima kasih. Oke, jadi seperti itu untuk yang percobaan ketiga. Di sini masih ada lagi. Oke, jadi ini adalah program ya keempat, yaitu SPI dengan RTOS. Ini untuk source code-nya kita define SD CS di pin 5, SCK pin 18, SD MISO pin 19, MOSI pin 23. Nah, untuk LED sendiri kita define di pin 2. Ini adalah programnya dengan tas 1 atau membaca kapasitas SD card lewat SPI. Jadi nanti ditampilkan pada serial monitor. Nah, untuk tas 2 yaitu menampilkan hasil ke serial monitor. Jadi tas pertama untuk tas 3 yaitu LED indikator status system. Jadi LED di void tasnya itu LED berkedip dengan delay 500 millisecond. Jadi tas pertama adalah membaca storage atau sisa dari si SD card. Nah, tas 3-nya dia menampilkan ke serial monitor. Tas 2 menampilkan ke serial monitor. Tas 3 yang terakhir yaitu LED blink. Dan ini adalah untuk wiringnya. Ini kita pakai modul SD card modul dengan microcontroller yaitu ISP dan LED dengan resistor 220. Nah, ini untuk tampilan pada tas 2 yaitu menampilkan pada serial monitor. Udah gitu aja. Ini tas 1 dan tas 2, ini tas 3 LED blink yaitu mengindikasi bahwa pembacaan SD card berhasil. Dan terima kasih. Oke, jadi seperti itu untuk praktikumnya. Nah, jadi kita langsung masuk ke kesimpulannya tadi. Nah, jadi kesimpulan untuk menguasai SPI untuk embedded system itu kita akan memahami peran MOSI, MISO, SCLK, dan CS serta konfigurasi CPOL dan CPHA yang mana itu adalah termasuk fondasi komunikasi SPI yang handal dan bebas akan kesalahan. Untuk fleksibilitas dan kecepatan SPI, dia memiliki fleksibilitas yang tinggi dengan mode full duplex, multi-slave, dan rentang kecepatan yang luas. Dan sangat cocok untuk peripheral data yang intensif di perangkat embedded. Kemudian untuk implementasi platformnya secara spesifik, baik di STM32 maupun ESP32, SPI memanfaatkan HAL atau IDF, register DMA, dan interrupt secara efektif dan sangat penting untuk mengoptimalkan performa dan efisiensi. Untuk integrasi periferalnya, setiap periferal SPI seperti flash, sensor, display, SD card memiliki karakteristik yang unik. Kunci integrasi kesuksesan adalah merujuk pada datasheet, mencocokkan mode, dan menangani timing dengan cermat. Nah, jadi seperti itu untuk presentasi praktikum modul 8 mengenai SPI storage. Kali ini kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat penjelasan yang kurang dapat dipahami dan kurang jelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.